Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Asliyah Negari Bukit Suruhan Kota Parangpanjang yang kami hormati, sengaja pada malam ini kita buka tausiah khusus menyangkut dengan masalah korban, karena memang tidak beberapa saat lagi, ya kurang lebih 1 bulan tambah sedikit, kita akan memasuki masa-masa pelaksanaan korban. Sebenarnya dalam istilah agama akan lebih tepat disebut dengan udhiyah, penyembelihan. Tapi tidaklah salah jika kita sudah membiasakan sebutannya dengan korban, tidak masalah. Benar bahwa pelaksanaan korban ini datangnya beriringan dengan hari raya korban atau disebut dengan Aidil Adha. Ada 3 nama sebenarnya untuk Aidil Adha. Pertama Aidil Adha itu sendiri, kemudian yang kedua Aidil Haji, dan ketiga adalah Aidil Kurban. Aidil Adha hari raya menyembelih. Nah, memang ada yang disembelih di waktu itu. Aidil Haji hari raya haji, karena memang pelaksanaannya beriringan dengan haji. Kemudian Aidil Kurban, ya hari raya berkorban, yaitu menyembelih sapi tadi. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, karena ini adalah ibadah dan kita ketahui bahwa dalam Islam secara umum ibadah itu dapat dibagi kepada 2. Pertama disebut dengan ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah atau ibadah ammah. Nah ibadah mahdhah artinya ibadah yang tata pelaksanaannya itu diatur oleh syariat, di mana tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Contoh lain seperti sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, Isya 4, itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Dan juga termasuk tata pelaksanaannya, itu namanya adalah ibadah mahdhah. Termasuk ibadah lain seperti puasa, haji, itu ada tata pelaksanaannya. Dan disitulah tempat bergantung ibadah itu disebut sah atau tidak sah, sesuai dengan tata pelaksanaan yang terakomodir di dalam rukun dan syarat. Nah kemudian ada yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ada yang menyebut ghairu mahdhah, ada yang ibadah ammah saja katanya. Ibadah yang tidak ditentukan tata pelaksanaannya atau disebut dengan ibadah umum. Nah ibadah umum ini ibadahnya ada namun pelaksanaannya tidak diatur. Nah contohnya apa? Menuntut ilmu. Nah itu adalah ibadah umum. Mau di sekolah, mau alam takabah jadi guru, mau autodidak belajar sendiri, mau di dalam lokal duduk saja pakai bangku dan meja, atau di alam lepas dan sebagainya, itu tidak diatur pelaksanaannya, ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hari ini katanya di Vietnam orang tidak belajar di kelas lagi, ya boleh saja sesuai dengan situasi dan kondisi. Apakah khusyuk diam saja atau sedang bermain, itu tata pelaksanaannya tidak diatur. Nah termasuklah bersedekah juga ibadah umum. Mau 1.000, mau 2.000, mau dikasih di jalan, minta dengan ketiding yang diminta di jalan seperti mobil yang menyentuh mobil itu, atau di masjid dan sebagainya, itu tidak diatur pelaksanaannya. Itu namanya ibadah umum. Nah bagaimana dengan ibadah korban? Nah ternyata ibadah korban yang kita sering populer disebut dengan korban, ini adalah ibadah yang termasuk jenisnya kepada mahdhah.
Artinya ibadah yang tata pelaksananya sudah diatur oleh agama. Jadi tidak berdasarkan kesepakatan. Boleh ayah ke pemuluh, boleh kata kamu pakai asup pakai soak kini korban awak ayam jadi tiak salah kini namanya. Nah, ini adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat, yang jika kita melaksanakan ibadah itu, maka tata pelaksanaan ibadah tidak boleh luar dari yang sudah ditentukan oleh syariat. Itulah makanya saya sangat berkeinginan setidaknya kita sudah melaksanakan pengajian khusus tentang korban. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama kita bicarakan dulu agak sekilas sebenarnya ibadah korban itu apa. Nah, kalau disebutkan ibadah korban itu apa, jawabannya banyak, panjang, tapi kita ringkaskan saja, yaitunya menyembelih ternak korban pada hari yang ditentukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Itu dia, menyembelih ternak korban pada hari yang sudah ditentukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam definisi ini yang pertama adalah ternak korban. Nah, ternyata ternak yang disembelih itu juga sudah ditentukan. Pertama, kita boleh menyembelih onta. Kemudian yang kedua boleh menyembelih sapi, garis miring kerbau juga boleh. Jadi onta, sapi, kerbau, dan kemudian kambing. Itu cuma yang disebutkan di dalam syariat. Nah, jangan luar dari itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kita sepakat ada wak kudo nadonya, anda do basuh dalam syariat berkorban dengan kudo. Walaupun kuda itu dagingnya lebih banyak daripada sapi ataupun kerbau. Tidak, hanya masuk kepada yang sudah disebutkan tadi, onta, sapi, kerbau, dan kambing. Itulah yang termasuk jenis ternak korban. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu juga ada syarat-syaratnya. Anda asali Jawi se, anda asali kabau se, asal unta sah, asal kambing anda tidak. Tapi ada syarat-syaratnya. Secara umum, pertama sehat. Tidak boleh yang sakit, yang dekada, yang kukunya tanggal, yang tanduknya berlubang. Nah, tidak boleh. Jadi kesimpulannya harus yang sehat. Nah, maka yang mumpuni itu sehatnya ternak korban itu dibuktikan dengan surat kesehatan dari dokter hewan. Tentu begitu. Makanya kita di Kota Padang Panjang di hari penyembelihan itu akan ada berkeliaran dari dinas pertanian bagian peternakan yang gerilya untuk mengunjungi lokasi-lokasi korban, tentu dalam rangka memeriksa ternak korban itu sendiri untuk memastikan bahwa ternak korban itu sudah sehat. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua dari segi umur. Jadi tidak lo boleh yang muda bana, tapi juga tidak boleh terlalu tua. Itu ada ketentuan umur. Kalau onta itu berusia antara 5 sampai 6 tahun. Nah, jadi ada ketentuannya. Antara 5 sampai 6 atau 5 sudah masuk 6. Nah, kalau sapi dan kerbau 2 tahun sudah masuk tahun yang ketiga. Jadi 2 tahun sudah masuk tahun yang ketiga, atau 3 tahun kotor, tapi harus di atas 2 tahun. Itu kalau sapi. Sedangkan kambing itu sudah lebih dari 1 tahun masuk tahun kedua. Itu ketentuannya. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana menentukan umur ternak ini, Ustaz? Sebab rata-rata di mana-mana yang ternak itu tidak punya akte kelahiran. Tidak ada akte kelahiran, tapi ada sebenarnya di tempat-tempat tertentu. Artinya ternak itu umur sudah berapa itu ada catatan. Cuman peternak kita kan manual, tidak bacatat bila layanya ternak. Nah, makanya sejak dari dulu juga sudah demikian. Kadang lupa mencatat lawara umuannya. Nah, dilihat saja besar badannya. Ya, kadang yang umurnya lebih tua badannya lebih kecil daripada yang muda. Makanya ada standar umum yang ditentukan oleh syariat, yaitu masalah gigi. Nah, yang sudah bertukar atau tanggal giginya itu bisa dipastikan bahwa umur ternaknya sudah pas tangga giginya. Gigi ternak, bukan gigi orang yang menjadi peserta korban, tapi gigi ternak itu. Ada yang salah paham, hanya menerima peserta-peserta korban yang sudah tanggal giginya, bukan peserta korban.
ternak korban itu giginya sudah tanggal. Jale, salah paham. Nah bagaimana? Nah untuk memeriksa bahwa giginya sudah tanggal atau belum itu adalah nomor 37. Sangat gampang itu. Makanya dalam hal ini yang ditugasi untuk pengadaan ternak itu bertanggung jawab penuh. Nah kalau kita mana tahu. Jadi bagi yang dapat tugas dan amanah membeli ternak atau mengusahakan ternak, hendaklah jeli apakah ternak yang dibeli itu sudah melengkapi syarat. Harus sehat, mengkilat badannya, tidak sakit atau tidak mengandung sakit. Kan kita temukan Bapak dan Ibu, setelah disembelih ternyata hatinya berulat, jantungnya berulat. Kita temukan itu. Dagingnya itu berulat sebagian. Nah, jadi harus dipastikan. Makanya saya bilang harus ada sepucuk surat dari dokter hewan, dinas peternakan yang menyatakan bahwa sapi ini adalah sudah sehat. Nah, biasanya orang-orang yang memang khusus untuk memelihara ternak daripada korban ini memang antusias untuk memperhatikan kesehatan ternak. Kemudian ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan jenis kelamin, Ustadz? Nah, jenis kelamin itu sebenarnya Nabi sangat antusias. Jenis kelamin jantan betinanya untuk korban ini adalah yang jantan. Apakah tidak sah korban dengan yang betina? Kurang afdal. Nabi agak makruh, agak benci dia kepada yang betina. Karena betina itu untuk dikembangkan. Betapa banyak yang bersikeras berkorban dengan sapi betina, dengan kerbau betina. Akhirnya setelah disembelih ada anak di dalam. Nah kalau ada anak di dalam itu sudah mengganggu korban. Sangat disangsikan keabsahan korbannya. Karena tidak boleh kita menzolimi. Yang kita sembelih anak. Nah anak yang disembelih, induk yang disembelih itu langsung membawa anaknya juga mati. Kan kasihan kita. Maka dipastikan insya Allah kita di Asliyah kita akan proaktif memperhatikan. Tidak boleh ada sapi korban kita yang betina. Harus yang bejantan. Dipastikan itu. Nah kalau jantan ya tidak akan beranak jumlahnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, menyangkut dengan ternak ini juga perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti terbeli oleh kita ternak yang cacat sehingga korban kita menjadi diragui apakah korban kita itu sah atau tidak. Jadi harus ada syarat. Nah kenapa begitu detil dan begitu ketat persyaratan ternak korban itu di dalam agama? Nah lain tidak adalah oleh karena ini adalah wujud dari taqarrub ilallah. Makanya kurban, qarraba yuqarribu kurbana, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah jelas yang bagus lah. Sedangkan mendekatkan diri kita sesama kita saja itu harus yang bagus. Ada tamu datang ke rumah, agar tamu itu antusias dan bisa dibujuk lebih dekat kepada kita, itu pasti sambalnya yang enak kita buat, nasinya yang enak kita buat, tempat duduknya yang nyaman, pakai buah, pakai segala macam. Itu upaya kita. Jadi untuk mendekatkan diri itu pasti yang kita pilih yang prima, yang paripurna. Ternaknya tadi harus yang baik, harus yang bagus. Jadi kita akan membuat tim khusus nanti Bapak dan Ibu sekalian untuk memeriksa ternak kita di Padang Panjang, khususnya di Asliyah ini, apakah sudah layak untuk dijadikan ternak korban atau bagaimana. Itu kita akan laksanakan itu dengan baik nanti. Itu yang menyangkut dengan ternak. Sekarang yang kedua yang kita kaji adalah pelaksanaan korban itu ada hari tertentu. Nah, jadi hari tertentu sudah kita bicarakan ternaknya, lalu kapan penyembelihannya? Ternyata penyembelihan ternak itu ada 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mulai setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha itu sudah terbuka ruang untuk menyembelih ternak korban pada tanggal 10 Zulhijjah. Insyaallah nanti kalau tidak ada perubahan sesuai dengan yang sudah lebih dulu diumumkan oleh Muhammadiyah tanggal 9 Juni kalau tidak salah. Nah, itu sudah ditentukan. Mulai selesai pelaksanaan sholat Idul Adha itu sudah boleh menyembelih korban sampai tanggal 11, 12 dan 13 hari Tasyrik.
Jadi terbenam matahari pada tanggal 13, maka habislah masa penyembelihan korban. Itulah masa-masanya. Pilihlah sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau memang nanti jatuh pada hari Jumat, biasanya orang akan mundur untuk mengambil hari kedua. Nah, jadi kalau hari Jumat, mundur hari kedua, mengingat kalau langsung setelah sholat Aid itu akan ada sholat Jumat lagi. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, ada syariat mengatakan, karena Nabi pernah berpidato itu di masa beliau hidup, al-yaum khutbatan fakhtaru ahaduhuma, baca Nabi. Hari ini ada 2 khutbah, kalian pilih salah satu. Jadi kalau hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, kalau kita sudah ikut hari raya, memang tidak ada waktu dan sulit untuk bersolat zuhur. Untuk yang sekali itu solat zuhur kita sudah terbayar dengan melaksanakan solat Aidil Adha. Jadi kalau kita bapak-bapak nggak perlu Jumat lagi. Di masa Nabi begitu. Bagaimana kalau masa sekarang? Nah, para ulama tidak membiarkan begitu saja, tapi al-hukmu yadurru ma'al ilah. Hukum itu muncul karena ada sebab. Nah, kenapa Nabi menghukum boleh tidak berjumat hari itu? Tentu ada sebab. Nah, ternyata sebabnya adalah muskil, kesulitan. Tampai baju mek di zaman Nabi itu sangat jauh. Tampai sholat raya juga sangat jauh. Jadi sudah sembahyang raya, awak alun makan jak pagi kan sunat juga menahan itu. Alari pulang. Tiba di rumah alun mengalim masuklah ke 7 mek balik. Kan muskil itu. Nah, kalau hari ini justru masjid sudah beredar di mana-mana, di dekat rumah segala macam. Akhirnya sebabnya menjadi hilang. Kalau sebabnya hilang, hukumnya lenyap. Nah, sehingga 2 solat kita, solat hari raya pula, solat Jumat tetap. Nah, karena solat Jumat juga tetap mau kita laksanakan. Nah, tentu setelah solat Jumat sangat sulitlah untuk menyelesaikan masalah korban sampai maghrib masuk. Apalagi jumlah korban itu ada 1, 2 ekor, 4 ekor. Nah, tentu sangat sulit bagi kita untuk menyelesaikannya sampai waktu maghrib masuk karena jumlahnya sangat banyak. Tapi kalau siku kambiangnya banyak, jelas sekali kalau di siku kambiang. Nah, ini kan tidak ada yang 10 seperti di Tauhid. Saya tanya pagi tadi di Tauhid itu sampai hari ini sudah 21. Di Kaja mendapiannya 21 dari Jumat sampai maghrib. Ajan sasek dabiah itu, pajah itu tadabiah sudah. Nah, makanya lebih bagus diundur hari yang kedua. Kadang kita masih punya waktu 3 hari lagi. Mungkin di Asliyah juga kita akan mengambil sikap itu nanti. Kita akan putar ke hari berikutnya. Tidak pada pelaksanaan solat Aidil Adha karena jatuh pada hari Jumat. Saya yakin kita akan sepakat itu. Itu dari segi pelaksanaan. Kemudian yang berikut, yang perlu kita ulang-ulang juga, dan ini adalah sangat riskan sekali. Untuk 1 ekor onta, walaupun ini tidak akan pernah terjadi di negeri kita, tapi sebagai ilmu saja, untuk 1 ekor onta itu bisa 9 peserta. Nah, jadi 1 ekor itu bisa 9. Nah, jadi kalau mau tahu nanti Bupati yang berinisiatif kok juntu sekali ko bawi ya, bisa 9. Nah, bisa 9. Bahkan ada yang berpendapat bisa 11. Nah, salah lah. Ada 11, ada 9. Nah, tapi yang masyhur itu adalah 9 itu satu ekor onta. Tidak dipandang bulu ontanya besar kecil. Yang jelas sehat dan umur onta itu sudah 5 masuk 6 tahun, 9. Sedangkan untuk sapi itu 7. Ada yang menyamakan sapi dengan kerbau sama-sama 7. Tapi ada yang membedakan nasabananya 9 kabau untuk sebalik. Nah, tapi sapi itu sepakat para ulama 7. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Untuk 1 ekor sapi adalah 7 peserta. Jadi milik 1 peserta itu adalah 1/7 sapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga tidak dipandang bulu gadang ketek sapinya. Walaupun sapi itu gadang pada kambiang seketek, tapi tetap untuk 7 peserta. Walaupun sapinya besar seperti korban Pak SBY, Jokowi, dan insya Allah di Pak Prabowo, kan lebih kadang ya. Walau berapapun besarnya, itu paling banyak 1 sapi itu 7. Nah gitu. Jadi tidak ditentukan oleh tebal daging berat sapi.
saikua sapi. Kenapa? Karena ukuran satu korban itu bukan masalah besar kecil, tapi angok barajo gadang sapi angoknya cieknya, barajo keteknya angoknya ciek. Nah gitu. Walaupun nanti ya mungkin mana tahu ya, karena keuangan kita sangat menipis, kita beli saja umpamanya sapi dari pesisir itu ada gadang berkambing yang set. Nah ya, kalau kita sekarang 3 juta, mungkin kalau kita mengarah ke situ begini, juta muati seorang malah bisa sampai sapi. Tapi sapi itu hanya lebih daripada kambing. Mungkin waktu menyembelih nggak perlu diikat-ikat, di hari aja dah sapi itu, langsung lebih sekali. Nah, karena sangat kecil. Mungkin biar Lizar memancing, itu simul mendabiah. Selesai. Tetap 7 ukurannya, karena sudah namanya satu ekor sapi. Kemudian bagaimana dengan kambing? Nah, syariat Nabi kita mengatakan 1 ekor sapi hanya untuk 1 orang. Walaupun kambing itu sama besarnya dengan sapi tadi, tapi nang kambing tetap kambing. Walau kebarannya gadang, nang kambing tidak bisa menjadi sapi. Maka 1 ekor kambing itu tetap 1 orang. Namun demikian yang tidak bisa dibantah, makin sempurna, makin besar, makin paripurna, tentu makin afdol, makin lancar. Nah, seperti itu. Makanya kita di Asia sudah standar itu, kita ambil untuk 1 peserta itu 3 juta. Di mana-mana sudah saya lihat tempat Rina di Padang juga 3 juta itu. Supaya sapinya agak berdago seketek sehingga paripurna, jangkauan daging dan jumlah per orang itu bisa agak banyak gitu. Dengan demikian. Terus Bapak Ibu sekalian, apa itu korban sudah, tujuannya sudah, kemudian ternak-ternaknya sudah, perternak sudah, apa lagi? Nah, ini yang paling riskan, pelaksanaan. Pelaksanaan ini sebenarnya yang ingin saya kejar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah coba untuk mengamati seluruh Padang Panjang bahkan sekitarnya, itu masih banyak pelaksanaan korban itu yang mesti kita luruskan. Bukan tidak benar, tapi masih banyak yang perlu diluruskan. Tadi sudah saya sampaikan, inilah ibadah mahdoh, harus sesuai dengan yang disunnahkan oleh syariat. Tidak boleh lari dari syariat. Pertama kita bicarakan dulu penyelenggara. Nah, kalau peserta sudah jelas itu, penyelenggara. Penyelenggara sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, yang berkewajiban untuk menyelenggarakan korban itu adalah peserta itu sendiri. Jadi kalau basah ikut korban, basahlah mendabiah, basahlah membagi daging. Tidak daging basah dibagi. Nah, gitu. Nah, jadi memang begitu. Peserta itulah yang berkepentingan untuk menyelenggarakan korban itu sendiri. Makanya dalam hadis dikatakan, karena Rasulullah SAW dzabaha adhayata, adalah Nabi SAW itu menyembelih korbannya sendiri. Nah, begitu. Jadi kalau dalam yang 7 orang itu ada Buya Alizar, maka mungkin Buya Alizar disepakati oleh yang 6 orang lagi untuk menyembelih. Nah, begitu. Namun demikian, yuridullahu bikumul yusra, Allah tetap berikan keringanan apabila peserta-peserta itu tidak berkemampuan atau tidak pandai, tidak bisa, tidak punya kesempatan, dia boleh mewakilkan secara jelas kepada orang yang ia tunjuk, yang bisa dia percaya, sehingga dia menjadi ibadah. Karena menyembelihnya ini tidak sama dengan menyembelih di rumah potong. Ini adalah penyembelihan ibadah. Nah, jadi awalnya dulu adalah kalau ada di antara peserta itu yang berkemampuan, maka dia lebih afdal untuk menyembelih. Nah, tolong cek, dialah yang paling afdal. Makanya setiap kita sebenarnya harus punya kemampuan, punya kepandaian mendabih. Yang boleh tak taluk cilik darah. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Karena berpahala kita menyembelih. Sapi itu senang kalau disembelih, karena dia adalah untuk kita. Tidak pernah dulu ibu, tidak pernah dulu, tidak lalu 3 minggu sudah mendabih. Bodoh kenapa? Makanya saya termasuk pakar menyembelih. Mau dulu Bu Win sampai tinggal di belakang gudang, itu dapat gala Pak Dabih. Karena kerja saya adalah mendabih. Yang langganan itu Seliang Bawah, Seliang Ate, kemudian Kampung Manggi, sampai ada di Gunung Tapeke. Anam sangit mana birai dan menginginkan waktu itu 10.000 saya kuat. Kan itu masalahnya, uang transport. Nah,
awak sangat butuh dana di waktu itu 10.000 sih kuat. Tinggal digolen ke dia biar di seliang hati lam nepong le seliang bawah. Sabalih lu nunggu sinan. Alun selesai seliang bawah le aku pemanggil banyak salo 5 balih sinan. Alun selesai le kamu pemanggil hanya lah sorak-sorak lu dari gunung. Dapat lagu 20-an. Itu yang salah piti boleh Pak Ibu. Sehingga sore-sore pas saya menyembelih itu kan kawan dari Tawalib di minum zari. Itulah gitu. Saya asik. Dan saya pernah menyembelih 11 ekor sapi kadang-kadang di PJKA. Itu keadaan Bang Abe, orang salah orang awak tinggal nyanyi. Tapi sungguh demikian, idza dzabhtum fa'sinu dzabah. Kalau kamu menyembelih, baikkan sembelihnya. Ada syarat-syarat. Tidak mau jadi uriah saja. Ada caranya menyembelih itu. Nah ini sebenarnya cek kurikulum lo, cek SKS kalau sebenarnya cara menyembelih ternak. Jadi Bapak Ibu secara umum, Roni ada potensi bisa menyembelih ini. Bagaimana cara menyembelihnya? Yang jelas menyembelih itu yang pertama adalah sapi itu dirabahan. Nah tentu di sini perlu diikat. Jangan sekali-kali didabih barang kau sedang tagak. Dirabahkan. Onta nanti sedang berdiri. Kalau sapi sedang rabahan sapi dulu. Sebenarnya tidak perlu diikat kalau memang bisa. Tapi diikat paling aman. Diikat dengan baik, dengan kasih sayang. Nah setelah dia rebah, madokkan kaki belat. Nah itunya. Makanya itu sudah kita perhatikan di asliah. Madokkan kaki belat. Nah setelah dimadokkan kaki belat, lah selesai madok kaki belat, lihianya atau mulutnya diputar kate. Seketika diputar kate, munculnya kok, itulah nampak tebu dua urek itu. Maka fa'asinu dzabah membaikkan sembelihannya, putusnya 2 urek itulah. Jadi tidak perlu dipupuah sampai jangek si tinggal di kuduanya lah. Itu tak masuk atau dicuki urek na 2 tu lah mati. Kan pernah viral di media sosial Bu Pak. Sudah ada biar lari sapi itu. Melintih kota, titik darah. Walaupun lah hampir sampai di kudu, tapi nan 2 urek alun putih, ya lu mati lah tu. Akhirnya mati darah habis oleh sapi. Nah itu termasuk yang menyembelihnya tidak berkepandaian menyembelih. Nah kalau saya jangan coba-coba, saya ahli menyembelih. Makanya hati-hati dengan saya sembelih nanti. Gitu. Nah di caranya bagaimana? Caranya adalah diputar. Ya kalau ada kiblat putar. Nampak tu 2 urek 2. Cuki saja jadi. Jadi tidak perlu dipupuh warna saya keluar palu. Lah tinggal jangek saja. Nah itu nampak betul bodoh menyembelih. Kalau di asliah saya lihat Ustaz Gustiar itu sudah mumpuni menyembelih. Saya kan lihat dari jauh, ini bisa dia ini. Apalagi kalau memang teman-teman kita yang sudah biasa di rumah potong, dia tahu betul itu. Itu. Kemudian peserta itu pula lah yang berkewajiban untuk menyelenggarakan, mengubah kulitnya, membagi dagingnya, membali asoynya, mengambangkan terpalnya, mencancang dagingnya, segala macamnya. Peserta yang berkewajiban. Tapi tidaklah mengapa jika dibantu oleh ikhwan-ikhwan, tidaklah salah. Tapi jangan sampai peserta tidak ikut sama sekali. Makanya Bapak Ibu para ulama setelah mendiskusikan masalah korban itu, kalaupun peserta itu tidak mampu atau takut dan sebagainya, resih gitu ya, dia boleh mewakilkan kepada orang lain, tapi afdolnya tetap ikut menyaksikan. Sebab kalau dihajikan dam namanya darah. Jadi juga terselip sebenarnya yang menjadi ibadah dari korban itu adalah darah terserak ke bumi itu. Jadi kalau dia tidak hadir di tempat harus ada orang yang mewakili. Sehingga itulah ibadahnya. Tetapi juga tidak mengapa dan tidak menjadi batal jika dia tidak bisa untuk menyaksikan lalu diwakilkan kepada orang. Makanya kita juga setuju ada beberapa teman-teman kita, dia tahu daerah-daerah tertentu sangat miskin dari korban. Ada satu desa penduduknya ada 1000-an, aneh lebih jawi ketek sikuanya. Dikirimlah korban dari masjid A atau lembaga A yang jumlahnya banyak, agak 2 ekor ke situ. Kendak ikut menyaksikan. Teman-teman kita di sana kan sudah mewakili. Itu juga enggak apa-apa. Perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu,
tukang mengubah kulit atau penyelenggaraan korban mencai atau mencancang daging, itu juga satu skill yang tidak semua orang berkemampuan untuk itu. Seperti mengupas kulit. Nah, mengupas kulit itu kalau tidak ahli itu tak bawa daging. Tapi bagi orang yang sudah ahli, sama juga buka baju sering. Sama yang buka baju sih. Sehingga kalau kita kan Pak Pangeran di sini, termasuklah si Datuk. Ya. Coba kalau orang sudah biasa. Tapi kalau Pak Chan disuruh barangkali nak bisa aja lah barangkali. Jangan kulinya tergubah aja. Maka perlu kita menghadirkan orang itu. Nah, oleh karena orang itu dihadirkan secara khusus, sedangkan dia adalah tidak peserta, artinya kita mewakilkan ke dia tugas kita. Nah, kalau kita mewakilkan ke dia, tentu yang bersangkutan selama dia berada di sini butuh makan, butuh minum, dan juga peserta-peserta teman-teman yang lain yang ikut menyelenggarakan. Nah, bagaimana dengan minum? Bagaimana dengan makan? Oleh karena mereka adalah mewakili kita, maka untuk makan minumnya tanggung jawab kita sebagai peserta. Nah, itu sudah kita lakukan. Makanya tidak boleh terambil dari unsur sapi. Dijelaskan betul ya Nabi, min malin akhar, dari harta lain. Jadi tidak benar jika ada seperti yang kita dengar, kepala untuk tukang dabiah, kuli untuk tukang dabiah, itu tidak masuk ada. Kalau kuli untuk tukang dabiah, coba rubah bahasanya. Nyo dapat kuli, dia nyo nama dabiah. Jadi kuli menjadi ujrah, menjadi upah. Nyo dia mendabiah, dapat nyo kepala. Sehingga kepala itu menjadi upah. Nah, kalau kepala menjadi upah, upah tidak bagian dari korban. Sehingga sapi korban tidak berkepala jadinya. Sapi korban tidak berkulit jadinya. Karena kulitnya sudah dijadikan upah. Jadi upahnya siapa yang ngasih? Orang ini bekerja, siapa yang nyuruh? Peserta yang nunjuk dia. Maka peserta berkewajiban untuk memberi makan dia. Jadi kalau ada ujroh, ada upah, adalah dari peserta. Benar yang sudah kita lakukan di Asia. Nah, bagaimana? Karena yang 3 juta itu sudah include di dalam beli sapi, beli plastik, makan orang bakar aja, termasuk ongkos dabiah. Itu sudah benar. Nah, sudah benar. Yang tak benar, dijual kulit kau dibelikan nasi. Makan penitia cuma boleh makan. Tidak boleh makan, cuma nak karajo. Berarti kulit bagian dari upah jadi. Di Asia insya Allah tidak terjadi seperti itu. Beli nasi termasuk include 3 juta. Beli rokok include 3 juta. Beli air include 3 juta. Berarti seluruh biaya penyelenggaraan itu sudah ditanggung oleh peserta. Bahkan di Asliyah juga kita laksanakan. Kalau berlebih malah diumumkan kepada peserta. Pitio berlebih 50 orang, 75 orang. Wahai peserta dipangan pitiko, dibagi-bagian coba. Mempertali masalah kulit. Nah, kulit. Seok ianya kulit itu pun harus dibagi-bagi. Nah, itu seok ianya Pak. Dibagi-bagi juga. Tapi kalau kulit dibagi-bagi, dapat selawat sepat tangan surang, tentu tidak pas. Hati begitu juga gampang. Limpo begitu juga gampang. Jantung begitu juga gampang. Kulit dibagi lo tujuh. Tentu dapat selawat sepat tangan surang. Selawat sepat tangan surang dipanggang kulit. Makanya di zaman Nabi kulit itu disedekahkan. Nah, kulit itu disedekahkan. Nah, kita di Asia juga sudah melakukan itu. Kulit kita sedekahkan kepada guru-guru TPA kan itu ya, Pak. Nah, setelah kita sedekahkan kepada seseorang, mulai semenjak ada ijab kabul yang mewakili peserta dengan yang menerima sedekah, maka kulit tidak milik kita lagi. Lah tibo dinyo taruhlah guru TPA tadi terserah kenyo leh. Jadi buat nyorok saleh surah, buat baju jaket bagai terserah kenyo. Coba lah punya inyo. Apa ya kalau nyo jual terserah dia. Nyo kebiak buat jangan kayaknya. Jadi buatnya sarawan untuk lakinya kan tak masalah. Terserah kenyo. Tapi dia guru TPA ko ndak lo tentu kama pasaran kulit sia kali gua dan dia dua orang lebih kok. Dia minta tolong ke Pak, tolong jual balik. Ndak lo masalah. Tapi nanti berapa belinya dialah yang punya uang itu. Karena kulit sudah menjadi miliknya. Seperti itu. Dan itu harus fair. Kalau lihat mau beli mahal kang, kalau tidak begitu. Jadi harus fair, sedekahkan secara fair. Kau beli monyo, bagi limonyo lah. Kau rana bagi enamnya lah. Itu sudah fair kita. Jadi tidak benar kulit
sebagaimana yang dilakukan oleh tempat-tempat tertentu. Saya temukan itu di Peti Puas Pulongkoto, kulit tutukan dabiah. Sehingga pernah kejadian Bapak Ibu, karena masih konsen dengan kulit jok kepala untuk tukang dabiah, pernah di arah Bukarabi itu 7 sapi yang disembelih kepala suanam. Jadi ambo hadir waktu itu, ambo yakin jawinan cie kau pasti ada kepala yang tadi jawab. Tak mungkin tak kepala jawinan siapa orang. Ya, nak tentu yang apa ini? Siapa yang berulah? Ini adalah sapi ibadah. Dek mandabiah itu dia tengarai, rupanya jatuh kepala ruang ngarai dia. Pasawak je. Jo sarok-sarok. Aku mah kepalanya. Itulah akibatnya kepala itu dibedakan. Bagi kita di sini tidak, kan dicancang satu. Jo kepalanya habis. Termasuk kaki-kakinya. Nanti kalau ada yang tidak mau bawa, diberikan kepada orang yang mau menerima sedekah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 2 jenis korban yang mungkin perlu kita perbarui. Pertama namanya korban sedekah, yang kedua namanya korban nazar. Apa itu korban sedekah dan itu apa korban nazar? Satu persatu kita bahas. Korban sedekah, dek sasak naga wih minum bisa di. Suruh lah wih minum tadi. Korban sedekah Bapak Ibu, yaitu orang yang berkorban atau ikut menjadi peserta korban berniat untuk orang sudah mati. Itu namanya korban sedekah. Biasanya anak berkorban atas nama orang tuanya. Artinya dihadiahkan pahalanya untuk orang tua, untuk istri, untuk suami, untuk mak, untuk pak, untuk kakak, untuk adik, terserahlah. Itu dibenarkan dalam Islam korban sedekah. Cuman ada 2 hal yang perlu diingat. Pertama, kalau korbannya korban sedekah, itu yang tertulis itu tetap orang yang nyetor uang. Saya pernah ngaji satu tempat di Padang Panjang, itu ada 1 ekor sapi, pesertanya ke-7-7-nya orang mati, Pak Haji. Orang mati pesertanya. Marina almarhumah, Kotiah almarhumah, Malimelano almarhum, ke-7-7-nya orang mati. Saya tanya, ini peserta ini? Ya Bu ya. Banyak ini, nyala mati Bu ya. Kok sudah mati masih beserta korban? Iya anaknya Bu ya. Anak lah Bu ya. Baka itu Bu ya. Kok bitibo ke-7-nya kau lendak masalah. Datangnya balik, mas sapi korban kami aja. Kamu ngapa? Jadi nama anaknya lah tulis di situ. Contoh, saya masuk 3 nama, Alizar 1, Alizar 2, Alizar 3. Itu terusan. Nanti siap sholat saya berdoa kepada Allah, ya Allah, 3 mungkin ya Allah. Nah nomor 1 untuk ambo. Kalau ambo pahala, berikan pahala untuk ambo. Nah nomor 2 itu adalah untuk raga ambo. Kalau kau berikan pahala, berikan kepada ibu saya. Yang nomor 3, kalau saya berpahala, berikan kepada bapak saya. Amin. Aku dong anak yang soleh lah. Itu caranya. Anda disuruh orang kayak kenapa tibonya balik. Begitu caranya. Kan di situ juga tibonya. Cuman meluruskan secara syariat. Hanya itu saja. Dewa kan langsung sama rumah tu sudah. Orang sama rumah tu sudah. Asian kan menyaksikan kok. Ya. Lalu Bapak Ibu hadirin sekalian, saya feedback ke belakang saya menjawab jawab tanya berita. Paling banyak 1 ekor sapi itu 7 orang. Tapi kalau ada 1 orang yang mampu saya itu 1 ekor sapi, tidak masalah. Kami berdua jawi siku boleh. Namanya wah bali jawi siku nak berdua sewa boleh. Cuman paling banyak itu 7. Itu sudah maksimal. Jadi kalau ada umpamanya ada haji itu kasih 1 ekor sapi, 3 orang anak saya boleh. Kemudian yang kedua tentang korban sedekah ini, anak yang berkorban sedekah untuk orang tuanya tak boleh ikut makan dagingnya. Kau perlu garis bawahi. Jadi ambo Alizar 2, Alizar 3, Alizar 2, Alizar 3 itu kan dapat sepertujuh. Untuk yang sepertujuh 1 dan 2 dan 3 mau tak boleh makan daging. Nomor 1 lah. Jadi kalau korbannya korban sedekah, yang bersangkutan tidak boleh ikut makan dagingnya. Itu mungkin Iko yang kelupaan selama ini.
Jadi bagaimana caranya agar jangan mengganggu administrasi korban pula? Tetaplah bawa pulang yang sepertujuh itu, haji sepertujuh, limpo sepertujuh, semua sepertujuh, tambah dengan kupon ketek dan mengiringi, bawalah pulang. Sampai di rumah, hantar ke rumah Malano, hantar ke rumah si Basah. Nah, kita yang milih. Jadi, ambo indah, boleh orang lain itu bawa aja pulang, hantar ke tetangga, atau mungkin ada seorang yang sudah kita cari alamat sebelum-sebelumnya. Kan banyak yang mau dikasih, yang jarang makan daging itu, untuk agar korban sedekah kita bagus. Ditanya oleh sahabat, gimana kau nggak boleh ya Rasul? Karena kau sudah berikan, kau minta lagi. Jangan. Terjijik lidah Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, korban nazar. Nah, korban nazar sama statusnya dengan korban sedekah. Tidak boleh juga yang bersangkutan ikut makan dagingnya. Kalau yang lain-lainnya sama, tetap namu waktu sulit. Nazar apakah tidak nazar kan kita punya urusan. Bagaimana korban nazar? Dia berkorban karena ada nazar. Kok dapatlah jodoh anak dalam tahunku. Awak bernazar kaikui menjadi peserta korban dia wajib gini. Dapat jodoh anak. Datang si Pedi. Amu yang kawin dia anak. Berarti nazar kita sudah menjadi wajib kita laksanakan. Nah, korbannya korban nazar, statusnya sama dengan korban sedekah. Yang bernazar tetap tidak boleh memakan dagingnya. Nah, mungkin ini yang data tadi Wak Salamu. Makanya saya bersikeras khusus masalah korban kaji kita hari ini. Nah, tetap bawa pulang tapi kasih sebelah. Jadi seluruh keluarga, karena satu korban untuk seluruh keluarga itu kata Nabi. Jadi korban ayah saja, orang rumah, anak, kuih bapak halus saja. Berarti seluruhnya tidak ikut makan. Nah, apa caranya? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jatah yang diberikan kepada kita atau jatah kita sepertujuh itu harus ke sebelah. Apa buyanya di sebelah buat itu pada tahu api makan sinan. Itu bakali namanya. Bakali dibuat di rumah mandi ketek. Akan dak rumah awak terus api makan ke sana. Ya. Tidak kan gitu. Nah, ini kalau korbannya korban sedekah, kalau korbannya korban nazar. Selain korban sedekah dan korban nazar itu tidak masalah. Kemudian Bapak Ibu, bagus dan perlu juga disampaikan kepada kita, jangan sampai nanti bertanya-tanya. Sebenarnya menurut hukum asal, daging korban milik kita itu kan sepertujuh itu asalnya dibagi tiga itu. Tasaddaqu waddakhiru fakulu. Sedekahkan, simpan dan makan. Itu menurut hukum asalnya. Sepertiga disimpan, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan. Tentu juga ini ada sebab. Karena hukum itu muncul karena ada sebab. Kenapa di zaman Nabi dibagi tiga? Disedekahkan untuk orang yang patut menerima. Disimpan, ini mengantisipasi masa penceklik. Dijadikan dendeng, itu berbulan-bulan tidak apa-apa itu. Kemudian baru dimakan. Nah, hari ini disimpan ini menjadi gugur. Kenapa? Karena diyakini insya Allah penceklik kada kado. Makanya gugur, oleh karena gugur bagi dua saja lagi, dimakan, disedekahkan. Nabi kita Muhammad SAW tidak pula membuat ukuran harus ditimbang semua balik. Kok 3 kilonya 3 kilo, sekilo. Tidak lebih itu. Ada yang disedekahkan, ada yang dimakan. Oleh karena itu, kalau diambil sadonya, jak bagi sedagi yang ke pasar. Akhirnya ulama memberikan ijtihad pendapatnya, sunat bagi peserta korban ikut memakan korbannya. Lalu seberapa bahagian yang ia makan, itu menurut ukuran wajar. Seperti yang kita telah sepakati dan telah kita lakukan di mana-mana, termasuk di Asliah. Cie kupon gadang itu segala dibagi 7 isi barui jerawat, kemudian tambah beberapa buah kupon kecil. Itu sudah 5 biasanya kupon kecil. Itu sudah standar hukumannya. Selebihnya disedekahkan. Jadi tidak benar juga ada orang dia mau tidak. Kalau dia sudah rela tidak sama sekali, hilang sunatnya. Sebab ikut memakan daging korban kita, korban itu menjadi sunat. Jadi enggak samakan agak 2 kali atau 2 kali, para lu jawab 1 makan. Tapi jangan banyaklah dewa pada dia udah. Terakhir
Di zaman Nabi pernah ada Nabi ditanya oleh sahabat Rasul, tu rumah nan dua tu rumah orang Yahudi mah. Nah, kan non Muslim itu. Atau bah mah Yahudi barang cina Nabi kata. Iu itu Rasulnya berang Rasul kamu dan tak berang dah pun kasihan. Dia giah dagiang ke rumah tu bah Rasul. Ini kan non Muslim dari Rasul tu. Antarkan ke rumahnya, jadikan mudah-mudahan dia masuk Islam. Nah, jadi sia saja. Jadi ternyata pembagian daging korban itu bisa kepada orang kaya, bisa kepada orang miskin. Seluruhnya boleh dapat. Ma tahu beko apa anu korban tempat lain banie elok nak mandang ke rumah boh. Boleh, tak masalah. Mau tampuang malah. Saya pernah di musim haji itu dapat daging hampir 2 karung. Akhirnya saya distribusikan sampai ke pasar Abah, sampai ke kampung, sampai ke kada ke Ubilin, orang kenal-kenalan di Barasinan. Alah nasi Allah api mari. Nah, ikut saya beribadah di situ. Tetapi ulama kita bersepakat kalau mau dibagi sebab di Asriyah do, di JP juga do, Memunah juga do. Sehingga distribusi daging awak kan tak begitu luas dah. Nah, kan tak begitu luas dah. Nah, bagaimana caranya? Tetap menatanya dari bawah. Dari yang bawah dulu, di orang miskin dulu. Kalau seandainya dagingnya tidak sadang, bego Pak Wali tidak dapat, itu bagus. Jadi di Pak Wali ke bawah. Kalau di Pak Wali ke bawah, kalau daging tidak sadang, tentu nana cok manganu je dan manganu. Ibu awak. Dari bawah dulu. Seluruh orang yang patut menerima orang miskin sudah dapat. Sudah dapat semua sudah. Naik ke teh. Dapat sudah, naik ke teh. Dapat sudah, naik ke teh. Tak boleh. Berarti Pak Wali Pak Camat dapat. Habis itu tak ada. Dia tetap dari bawah. Jadi hari ini barangkali tidak begitu muskil pula, tidak begitu sulit benar untuk membagi-baginya, karena begitu banyaknya orang menyembelih ternak korban di mana-mana. Jadi tidak pikir awak ke arah itu. Gitu. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada menjadi kebiasaan di tempat-tempat tertentu, pagi itu sebagian daging korban diambil lalu dimasak, kemudian dimakan bersama-sama. Bolehkah? Boleh, tidak ada larangan. Dengan catatan seluruh yang dimasak itu tetap ditanggung oleh peserta. Dan yang ikut makan sifatnya umum. Jangan hanya ditentukan kepada orang yang bekerja saja. Kalau orang yang bekerja saja boleh makan, berarti makan itu pun bagian dari upah jadi. Ang nak kerja, tak boleh ang kerja. Kan upah jadi. Jadi harus ada muhallil namanya dalam istilah agama. Muhallil. Apa itu muhallil? Ada orang yang tidak ikut bekerja lalu dia makan. Gara-gara nan seorang tu halal dewa nan lain. Itu namanya muhallil. Nah, kalau dewa di siku lain. Lihat dojo anak, lihat dojo orang lalu ikut dewa makan. Di waktu kita pernah melaksanakan seperti itu. Tapi karena ribetnya, bawangnya, garamnya, kiri-kiri yang segala macam, biasanya kita ngambil jalan potong dan sebungkus saja. Jadi Bapak Ibu hadirin, itu hal-hal lika-liku. Intinya yang berkewajiban untuk menyelenggarakan korban ini adalah peserta, itu intinya. Namun peserta boleh meminta bantuan atau menolong atau mencari orang sebagai gantinya. Hari ini itulah yang disebut dengan panitia. Cuman sedikit harus ada ijab kabul. Saya atas nama seluruh peserta mewakilkan penyelenggaraan korban saya dan kawan-kawan kepada Bapak dan teman-teman. Saya menerima perwakilan dari Bapak dan teman-teman untuk jalan korban. Jadi panitia itu tidak bekerja atas kehendaknya, tapi dia bekerja menjalankan korban atas kehendak orang yang mewakilkan kepada dirinya. Dia tidak katanya. Pembagian daging korban kepada peserta dan masyarakat tidak boleh berbeda. Dia ikut panitia agak gadang dia tak masuk. Sebab kalau agak gadang dia kelebihan dari orang menerima itu paling jadinya betul. Cuma bagaimana dia sudah bergelimang, ada jalan yang syar'i untuk itu. Kalau umpamanya untuk masyarakat kompon B biasanya kompon B dapat cia surang, cia aja dapat. Abang untuk nilai lebih, peserta bebas atas yang ia lakukan. Umpamanya sapar yang mewakilinya, par, dah dapat terilah, aku mak dia cia lain, kecik peserta kenya. Sebab sapar kan nama minta tolong mewakili yang aku buat tu anak cerai, boleh. Tapi kalau langsung bahwa penitia dapat 2 senang dapat C, jadi upah jadi nanti, kan bisa disanaikan sawangannya itu dengan dasar ijab
ijab kabul. Ada juga saya dengar, ini perlu diluruskan, daging korban harus habis sehari itu. Nah, itu ada juga tuh. Nah, ada tuh. Jadi kalau korban hari Sabtu, harus sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, seluruh daging harus habis dimakan. Kalau tidak, akannya galeh. Nah, itu tidak benar itu informasi. Berhari-hari itu contohnya Nabi disimpan malah begitu. Kalau habis hari itu, kebetulan dia laki ini, dia umur 82, dia umur 71. Bajalan saja lah payah. Hanya dua kali sebab 7 bawa pulang. Nyuapin dia sampai maghrib berdua. Pailah kayak kok. Pailah yo. Anda mungkin itu dilaksanakan. Jadi itu tidak benar. Sampai kapan pun boleh. Cuma bumpat dibuat anak setek dan tan tu anak kirim dah awet. Siapa bagi lina udah dikirim semacam tidak masalah. Jadi tidak perlu habis. Itulah liku-liku apa. Tinggal lagi mari kita sosialisasikan dan kita beritahukan kepada teman-teman bahwa kita tetap menyelenggarakan korban di Masjid Asliyah dan lapor kepada pengurus. Soalnya nanti lapor saya dulu masalah PT kau datang. Bocek, Hamid 3, Hamid 2 bagian ada masalah PT. Nah itu ditulis di luar nanti nama kita. Mungkin itu Bapak Ibu, dan kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin di lain waktu saja, atau mungkin besok subuh juga boleh ditanyakan. Kita ngaji untuk malam ini mungkin cukup di sini, waktu Isya sudah masuk. Terlebih itu kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.